jabatannya. Inul Daratista bangga dengan goyangannya. Profesor bangga dengan pengetahuannya. Islam bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah an bi ni'matil ibad wal islam wa yusalli ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha pengasih tapi tak pilih kasih. Allah yang maha penyayang tak pandang sayang. Yang nikmatnya tiada terbilang, sehingga dengan nikmatnya kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Selawat beserta salam selalu kita curah limpahkan kepada seorang pemuda. Pada subuh Senin beliau lahir, patung-patung sekitaran Ka'bah hancur tersingkir. Pada saat manusia terpeleguh lingkaran jahil, lahirlah Nabi terakhir. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula kepada sahabat beliau yang seiring bahu seiring langkah untuk tetap mempertegakkan dua kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula kepada keluarganya dan kepada kita selaku umatnya yang selalu ditebal kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula penghormatan saya kepada Al-Mukarram Abah dan Al-Mukarramah Umi beserta keluarga beliau. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Dan tidak lupa pula kepada Dewan Guru yang darjatul a'la maupun asfala. Dan tidak lupa pula kepada santri-santri Budi Malikus Saleh yang saya cintai dan yang mencintai saya. Hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema Ulama Harapan Bangsa dan Agama. Hadirin rahimakumullah, pada zaman sekarang ini banyak hal-hal yang tidak masuk akal, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang jujur diabaikan, tapi yang munafik malah diagung-agungkan. Seperti hadirin contohnya saat ini sangat jelas kita lihat seorang Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau keturunan daripada Nabi yang ke-34. Beliau mulai yang menciptakan kelompok pembela Islam. Kelompok tersebut hanya membela kebenaran, membela keadilan bagi agama bahkan negara. Tapi hadirin, apa yang beliau dapat? Baru beberapa hari beliau pulang dari Arab, beliau disambut oleh orang-orang yang mencintainya, bagaikan lautan manusia yang menyambut kedatangannya. Tetapi hadirin, di sisi lain, begitu banyak orang-orang yang tak berilmu, yang tak berakhlak, ingin menjatuhkan harkat martabat beliau. Tetapi tidak semudah itu. Meskipun sekarang beliau telah ditahan hanya karena melanggar protokol kesehatan, hanya karena melanggar 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Walaupun demikian hadirin,
menyurutkan semangat beliau untuk tetap mempertegakkan agama Islam. Seperti pesan beliau Habib Muhammad Rizik Syihab, apapun yang terjadi kepada saya ke depannya, jika saya ditahan, jika saya dibunuh, tolong lanjutkan perjuangan bukan karena saya, tapi demi Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, betapa mulianya akhlak beliau. Meski tangannya telah diborgol, memakai baju tahanan, tinggal di dalam jeruji besi, beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan beliau hanya memikirkan bagaimana Islam ke depannya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai pemuda-pemudi akhir zaman, kita boleh bergaul di mana saja, dengan siapa saja, tetapi ingat, apabila agama dicaci, ulama dihina, jangan hanya diam saja bagaikan patung tak bernyawa. Seperti sebuah syair menyatakan bahwa ulama dinasehati, ulama waredi nabi, ulama labang nanggrong buta sobek kahina, ulama ulama waredi nabi, ulama labang nanggrong buta sobek kahina, berkat hudek dalam dunianya, buta tenggelam haba ulama, hudek arah tujuan berbahagia, berkat hudek dalam dunianya, bertatem dengan haba ulama, hudek ke arah tujuan berbahagia. Ada satu pesan dari Imam Syafi'i, nanti di akhir zaman akan banyak ulama-ulama yang menyesatkan umat, sehingga umat bingung melihat mana ulama warisatul ulama dan mana ulama yang menyesatkan umat. Maka beliau mengatakan, carilah ulama yang banyak dibenci oleh orang kafir, jadikan ia sebagai pembimbingmu, dan jauhilah ulama yang dekat dengan orang kafir, karena ia akan menyesatkanmu dan menjauhimu dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, ingatkah kita kejadian tahun lalu yang menimpa negara Palestina yang mayoritasnya muslim? Datangnya para Israel dengan senjatanya, dengan pelurunya, bahkan nuklirnya, tanpa ada rasa kemanusiaan, mereka hancur leburkan tempat mereka sehingga rata dengan tanah. Bahkan mereka juga membunuh saudara-saudara kita dengan sadis. Hanya untuk apa, hadirin? Hanya untuk kekuasaan semata. Hadirin, beginilah cara orang-orang kafir ingin menghancurkan, ingin merobohkan agama Islam dengan cara membunuh orang-orang Islam, memfitnah ulama-ulama kita.
Hadirin rahimakumullah, dapat kita tarik kesimpulan dari pidato saya, kita sebagai pemuda-pemudi harus bisa melindungi agama dan ulama-ulama kita. Sebab hidup kita di dunia punya satu tujuannya. Tujuannya hanya hidup mulia dunia dan akhirat. Maka hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Meledak bom di Amerika, Masjidil Aqsa di Palestina, yang berpidato belum terbiasa, menang kalah itu biasa. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri, undur man qala wala tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.